Hey, horror lovers! Kali ini kita akan melanjutkan cerita dua pencari tambang emas, yaitu Jack dan Ezra, yang berhasil menemukan gua misterius. Di sana, Jack menemukan bongkahan emas, tapi Ezra malah melihatnya sebagai kerangka kepala. Lantas, yang mana yang benar? Langsung aja yuk kita mulai ceritanya. Beberapa menit kemudian, saat Ezra merasa kondisi sudah aman, dia bermaksud pergi secara perlahan melalui hutan itu. Firasatnya mengatakan melewati jalan setapak tadi tidak aman lagi. Jadi Ezra mempercepat langkahnya. Ia harus keluar dari hutan itu segera. Napasnya terengah seiring langkahnya yang terburu-buru. Ranting dan dedaunan kering menyentuh lengannya, meninggalkan suara gemerisik di belakangnya. Cahaya matahari hanya menembus samar di sela-sela pepohonan tinggi, membuat bayangan menari di wajahnya yang tegang. Mata Ezra terus bergerak waspada, sembari mencari jalan keluar dan menghindari sesuatu yang tidak terlihat. Keringat bercampur tanah menempel di dahinya, sementara detak jantungnya seakan selaras dengan denyut sunyi hutan yang menekan dari segala arah. Ezra tidak berhenti sampai sekitar 20 menit kemudian. Ezra kehabisan napas. Dia pun duduk di tanah untuk beristirahat sejenak. Baru saja Ezra mengatur napasnya lebih tenang, tiba-tiba Ezra mendengar dengusan napas binatang buas di belakangnya, dan alangkah terkejutnya Ezra saat menoleh ke belakang. Di sana ada setan pria botak dengan luka bakar mengerikan. Mata birunya memelototi Ezra. Mulut Ezra menganga, tubuhnya oleng lalu terjerembab ke tanah. Kakinya lemas, namun ketakutannya memaksa Ezra merangkak menjauhi makhluk itu. Ketika ia menoleh lagi, makhluk itu menghilang. Namun Ezra lanjut merangkak lagi sambil mengumpulkan keberanian dan kekuatannya. Lalu dipaksanya dirinya berdiri dan berjalan terseok-seok. Ezra berulang kali melihat ke belakang, namun makhluk itu benar-benar menghilang. Tidak ada lagi. Namun Ezra memutuskan tidak berhenti. Ia harus menjauh. Tiba-tiba, "Ezra!" terdengar teriakan Jack. Lalu Ezra menoleh untuk kesekian kalinya. Saat itu, ia tidak mempercayai matanya. Di sana, Jack berdiri, memanggilnya lagi. Ezra semakin mempercepat langkahnya. Itu bukan Jack. Makhluk itu yang menyamar. Batin Ezra yang kini akhirnya bisa berlari. Lalu, bom! Terdengar suara benda jatuh di tanah. Ezra menoleh, lalu tiba-tiba sesuatu yang hitam, besar, melompat jauh menuju dirinya, lalu jatuh ke tanah. "Hah!" pekik Ezra kaget. "Apa itu?" Ezra pun berlari tunggang langgang. Ia berkali-kali menabrak ranting dan semak belukar. Lengan dan wajahnya tergores. Tapi Ezra tidak peduli. Bom! Suara itu lagi. Ezra semakin panik. Lalu terlintas di pikirannya jalan setapak. Yang diinginkan Ezra sekarang hanya keluar dari hutan ini. Jadi Ezra berlari menuju jalan setapak, sekitar 7 meter di samping kanannya. Napasnya tersengal penuh harapan. Namun harapan itu seketika runtuh. Ketika ia berhasil keluar dari belantara hutan, di hadapannya bukan jalan setapak yang muncul, melainkan area buntu yang berakhir di sebuah jurang menganga, sunyi, dan siap menelannya. Ezra menghentakkan kaki, berusaha keras menghentikan laju tubuhnya yang nyaris membawanya ke dalam jurang. Namun ternyata Ezra tidak sanggup mengendalikan kecepatan tubuhnya. Kakinya terperosok di ujung tebing. Untungnya, Ezra segera meraih pohon kecil di dekatnya. Dengan susah payah, Ezra berusaha mengangkat tubuhnya naik. Dan tiba-tiba, terdengar suara orang berlari. Dari balik pepohonan, Jack muncul. "Astaga!" teriak Jack. Lalu segera menarik Ezra
menjauhi jurang. Ezra pun berhasil selamat. Terengah-engah, Ezra merasa lega, namun benar-benar bingung. Ini beneran Jack atau aku yang berhalusinasi? Pikir Ezra. Syukurlah, jangan kabur lagi, Ez. Kita pulang saja, oke? Kata Jack. Raut wajah Jack normal. Sekarang, Ezra merasa itu benar-benar Jack. Ayo, kata Jack sembari membalikan badan. Dan alangkah terkejutnya Ezra saat itu, bagian belakang tubuh Jack hitam dengan luka bakar mengerikan. Lalu, Jack berpaling pada Ezra. Dan dalam sekejap, wajah Jack berubah menjadi wajah setan botak tadi. Kali ini dengan senyum lebar yang dihiasi taring tajam. Ezra menjerit, syok. Sekarang, setan itu mendatanginya dengan posisi tangan seperti hendak menangkap Ezra. Ezra merasa otaknya mendidih. Ketakutan dan amarah berkecamuk di pikirannya. Setan itu mengikutinya, hendak menangkapnya, seperti kucing yang akan menangkap tikus. Ketika setan itu membelakangi jurang, tiba-tiba terlintas di pikiran Ezra. Tendang dia ke jurang, dan Ezra langsung mengeksekusinya. Ia menendang setan itu, hingga setan itu terjerembab di tepi jurang. Namun, setan itu berhasil meraih akar pohon, dan berusaha mengangkat tubuhnya ke atas, sambil tersenyum lebar. Lalu tertawa ganjil. Ezra tidak mau membiarkan hal ini. Ia pun menendang setan itu sekali lagi, di mana akhirnya setan itu pun terjatuh ke dalam jurang. Brok, Ezra mendengar suara benda jatuh. Ia pun meraih pohon kecil di dekatnya, lalu melongok ke bawah jurang. Di sana, Ezra melihat tubuh Jack di antara bebatuan. Ezra mematung, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Itu setan kan? Tapi kenapa sekarang berubah lagi? Kenapa dia berubah lagi menjadi Jack? Apa ini? Mana yang benar? Itu setan atau Jack? Ezra terhuyung, lalu jatuh terduduk. Kepalanya berputar-putar. Ia tidak bisa berpikir. Sebagian dirinya ingin pingsan, namun sebagian dirinya yang lain memaksanya untuk segera pergi. Ini tempat terkutuk, batinnya. Ezra pun bangkit dan segera pergi dari sana. Tiba-tiba, sebuah ranting patah di belakangnya. Di tempat Jack yang entah palsu atau asli tadi terjatuh. Kemudian, Ezra mulai mendengar erangan rendah dan serak. Hampir seperti suara binatang yang sekarat. Ezra benar-benar bingung sekarang. Tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Ini hanya mimpi. Aku pasti sedang pingsan sekarang, batin Ezra. Tapi, sebelum Ezra sempat berpikir lagi, suara rintihan itu, semakin keras dan semakin dekat ke Ezra, seolah-olah bergerak ke arahnya. Tapi tidak ada siapapun di sini. Jadi Ezra ketakutan. Tepat ketika suara itu hampir berada di atas kepalanya, Ezra mulai mendengar bisikan-bisikan. Suara-suara yang dia dengar di jalan setapak pembawa petaka itu. Namun kali ini, suara-suara itu terdengar jelas. Mereka berbicara pada Ezra dan berkata, "Kau akan disiksa atas apa yang kau lakukan pada Jack." Dan kemudian, tiba-tiba suara-suara itu berhenti. Suara rintihan pun berhenti. Dan anehnya, seluruh hutan menjadi sunyi senyap. Ezra hanya terpaku di sana, menatap ke dalam jurang, bertanya-tanya, apa yang terjadi? Kemudian, kesunyian itu dipecah oleh jeritan. Suara manusia yang sangat keras, melengking, dan mengerikan yang datang dari dalam jurang itu. Ezra langsung berlari, menjauh dari Jack, dari jalan setapak dan goa aneh, dari segalanya. Tapi begitu dia mulai berlari kencang tanpa arah, menembus hutan, menjauh dari daerah itu, Ezra mendengar lagi bisikan-bisikan tidak jelas dan langkah kaki berat
tepat di belakangnya. Seolah-olah banyak orang mengikutinya. Keluar dari hutan, Ezra sangat takut. Dia bahkan tidak berani menoleh. Di saat ia sudah sangat letih dan hampir kehabisan napas, Ezra menemukan kuda Jack di sebuah tempat terbuka. Kuda itu sedang memakan rerumputan. Jadi Ezra pun menghampiri kuda itu, menenangkannya, sembari meminta maaf, lalu menunggangi kuda itu pergi dari sana secepat mungkin. Beberapa jam kemudian, Ezra tiba-tiba berhasil keluar dari hutan gelap tadi, dan secara kebetulan dia tiba di pinggiran kota yang dia dan rombongan pencari emas Ernest sebelumnya lewati. Dalam perjalanan mereka ke hutan, saat Ezra meninggalkan pepohonan dan memasuki kota, bisikan dan langkah kaki yang hilang muncul mengejarnya. Tiba-tiba berhenti. Ezra sendirian sekarang. Dan anehnya, dia merasa kosong. Dia tidak merasa menyesal. Bagaimana jika yang ia dorong ke jurang benar-benar Jack? Bagaimana jika semua yang dia dengar di hutan, suara yang mengatakan kepadanya bahwa dia akan disiksa atas apa yang telah dia lakukan, langkah kaki berat, bisikan, rintihan, jeritan, semuanya yang menyebabkan dia melarikan diri sebenarnya adalah hantu Jack yang ingin membalas dendam. Tapi aku jelas-jelas melihat setan itu, batin Ezra. Lalu sebuah pikiran buruk merayap ke otaknya, menamparnya, hingga otaknya panas. Tunggu dulu, apa setan itu memperdayaiku untuk melenyapkan Jack? Jadi itu benar-benar Jack? Malam itu, Ezra tidak bisa tidur. Hatinya gelisah dan penuh kekhawatiran. Rasanya ia tidak bisa melakukan apapun sebelum masalah ini beres. Jadi, di pagi buta, Ezra menuju sebuah gereja. Dan ketika menemukannya, Ezra segera duduk, menunggu pendeta. Saat fajar menyingsing, pendeta akhirnya tiba di gereja dan menemukan Ezra duduk di sana dengan wajah dan pakaian yang sangat lusuh, serta pandangan mata yang kosong. Ezra lalu bergegas menghampiri pendeta dan memohon agar diselamatkan dari hantu Jack. Awalnya, setelah si pendeta mendengarkan cerita Ezra tentang Jack yang berubah jadi setan dan gua aneh, pendeta itu mengira Ezra kurang waras. Jadi dia meminta Ezra untuk bercerita lebih pelan dan menjelaskan detailnya, langkah demi langkah. Tolong saya ingin memastikan apakah saya benar-benar melenyapkan Jack atau itu ulah setan. Saya mohon, tolong saya, ucap Ezra. Si pendeta menyadari bahwa mungkin ada kebenaran dalam cerita Ezra. Si pendeta menjadi penasaran tentang mengapa Jack melihat emas, sedangkan Ezra melihat tengkorak. Sekarang, perasaan intens telah menyelimuti si pendeta. Kegelapan yang tiba-tiba membuatnya begitu serakah. Karena bertentangan dengan akal sehatnya, pendeta itu menoleh ke Ezra dan berkata, "Kami akan membantumu, tapi untuk saat ini, kau harus keluar dari kota. Kami akan mencari Jack, dan kami akan memberinya pemakaman yang layak, dan itu akan melindungimu dari dendam arwahnya." Ezra sangat berterima kasih kepada pendeta itu, dan dia pergi, tanpa menyadari bahwa pendeta itu sama sekali tidak peduli pada Ezra. Yang dipedulikan si pendeta hanyalah kemungkinan adanya emas di goa yang diceritakan Ezra. Jika itu benar, dia ingin agar tambang emas di hutan itu bisa menjadi miliknya. Jadi keesokan harinya, pendeta itu meminta bantuan Walter, seorang pekerja kasar yang sangat rajin dan bisa dipercaya. Dan yang terpenting, Walter sangat penurut dan membutuhkan uang. Ibu Walter seorang janda yang memiliki penyakit kronis. Jadi Walter sebagai anak satu-satunya selalu mengambil pekerjaan apapun
di kota ini atau di kota tetangga, bahkan di kota yang jauh jika ada tawaran kerja. Jadi, si pendeta mendatangi Walter, menyuruhnya untuk pergi ke jalan setapak yang diceritakan Ezra, lalu mencari lokasi goa di dekat tenda Ezra dan Jack. Tugas Walter adalah memastikan apakah benar-benar ada emas di dalam goa itu. Jika iya, si pendeta akan mengklaimnya dan Walter mendapatkan bagian sebesar 20%. Tentu saja itu sangat menggiurkan. Jadi Walter menyanggupinya dan setelah beberapa jam mencari, dia akhirnya menemukan jalan setapak itu yang menuntunnya ke tenda Ezra dan Jack. Tidak ada yang aneh di jalan setapak itu. Jadi Walter mengira bisikan-bisikan aneh yang dikatakan Ezra cuman halusinasi. Walter memeriksa kedua tenda itu. Tidak ada yang aneh, seperti ditinggalkan begitu saja. Dan itu dia goanya. Tapi sebelum memeriksa goa itu, Walter berniat makan siang terlebih dahulu. Jadi Walter mengambil bacon asin dan corn pone yang ia bawa, lalu membuat kopi hitam di atas bekas api unggun di dekat tenda Jack dan Ezra. Saat itulah Walter mulai mendengar bisikan di sekelilingnya di pepohonan. Walter yang terusik mulai melihat sekeliling, mencoba mencari tahu apa mungkin ada orang lain di sini atau ada seseorang yang mengikutinya. Walter mendekati pepohonan, mengeceknya sekilas, tapi tidak ada siapapun. Dan suara itu perlahan menghilang. Maka Walter pun kembali ke perapian dan mulai memakan makan siangnya. Baru sekitar 2 menitan, suara itu muncul lagi. Kali ini bahkan lebih keras, semakin jelas, dan malah terdengar mendekatinya. Walter sebenarnya seorang pemberani, namun dia sangat gelisah mendengar suara-suara ini. Jadi Walter menunggu sampai suara itu hilang. Dan ya, saat Walter berdiam diri, suara itu perlahan menghilang. Tapi terlepas dari kegelisahannya, Walter tetap melakukan apa yang diperintahkan si pendeta. Ia segera masuk ke dalam goa. Akan kulakukan secepatnya, pikir Walter meyakinkan dirinya. Mata Walter segera mengecek sekeliling goa. Goa itu tampak normal, sunyi dan dingin, dengan sayup-sayup suara aliran air, seperti sedang bernapas perlahan di antara dinding batu gelap ini. Dan yap, dia melihat ujung tangga besi, sekitar 15 meter di depannya. Pasti itu tangganya, pikir Walter. Ia pun berjalan cepat, napasnya memburu. Tiba di sana, Walter segera menyorotkan lampu minyak ke bawah. Dan benar saja, di bawah sana terdapat kolam air besar yang bercabang ke kiri dan ke kanan. Jadi goa itu memiliki ruangan lain. Tapi satu-satunya cara ke sana hanya melalui kolam air itu. Si pendeta memang bercerita tentang bisikan-bisikan aneh yang didengar Ezra di jalan setapak. Tapi hal yang tidak diketahui Walter adalah cerita tentang goa itu. Jadi, si pendeta berbohong, tidak menceritakan apa yang dilihat Ezra di sana. Dan dia berbohong kepada Walter bahwa penyebab Ezra melenyapkan Jack adalah karena beda pendapat. Jack ingin melapor ke bosnya tentang emas di goa itu, sedangkan Ezra ingin merahasiakannya, ingin mengklaim kepemilikan emas-emas itu tanpa diketahui bosnya. Mereka pun bertengkar hebat, dan akhirnya Ezra melenyapkan Jack di sebuah tebing jurang jauh di dalam hutan. Jadi, tanpa rasa was-was, Walter turun ke bawah dan mulai memeriksa kolam air itu. Diarahkan lampu minyak ke permukaan air. Bening, Walter bahkan bisa melihat dasar kolam itu. Bebatuan yang mirip dengan dinding goa, tidak dalam, hanya sekitar 1 meter, pikir Walter. Walter yang setinggi 190 cm itu dengan yakin masuk ke kolam, lalu mengambil lampu minyaknya
dan mulai menyisir area kolam itu pelan-pelan. Perlahan, Walter mulai berjalan ke tengah kolam. Dan saat itu, ia melihat sesuatu berwarna kekuningan di dasar kolam. "Emasnya!" pekik Walter. Lalu segera pergi ke tepi dan menaruh lampu minyaknya. Walter pun segera pergi ke tengah kolam dan menyelam. Walter mulai meraba-raba dasar kolam, mencari benda berbentuk bulat kekuningan tadi. Dan ternyata, di tengah kolam itu, Walter meraba banyak benda berbentuk bulat, mungkin puluhan jumlahnya. Karena gelap, Walter mengambil satu benda itu dulu. Ia pun segera keluar dari air. Dan alangkah senangnya Walter melihat benda yang dipegangnya adalah emas. Emas bulat dan berat, sebesar kepalanya. Walter tertawa kegirangan, lalu segera menuju tepi kolam, meletakkan emas itu, lalu kembali lagi ke tengah kolam. Walter pun mengambil satu emas lagi. Jadi Walter berencana memberikan satu emas pada si pendeta. Dan satu emas lagi dia simpan. Toh, emas sebesar ini cukup untuk menghidupinya selama bertahun-tahun. Belum lagi persenan yang ia dapat dari si pendeta nanti. Well, dia tidak akan pusing lagi tentang biaya pengobatan ibunya. Setelah itu, Walter segera keluar dari kolam dan memasukkan kedua emas itu ke dalam tasnya. Namun, saat Walter berbalik, matanya melotot. Tangga itu hilang, lenyap. Walter panik. Ia berlari ke sana kemari, mencari tangga itu, sambil meracau. Ia pun melolong histeris, putus asa. Ia merasa mustahil bisa memanjat ke atas, yang ketinggiannya sekitar lebih dari 15 meter. Tiba-tiba Walter teringat kait besi dan tali yang dia bawa. Segera ia membuka tasnya, dan alangkah terkejutnya Walter melihat isi tasnya. Bukan emas yang ada di sana, tapi tengkorak. Walter teriak histeris, lalu terjungkal, jatuh terduduk. Kemudian, dari pelupuk mata, Walter merasa ada yang bergerak di dinding. Dan betapa terkejutnya Walter saat melihat dinding di samping kanannya. Seluruh area dinding ditutupi rambut hitam panjang, kusut, menjuntai sampai ke bawah. Rambut-rambut itu bergerak-gerak, hidup. Walter teriak parau, matanya berputar-putar, kepalanya serasa mau meledak. Lalu, Walter merasa ada yang memperhatikannya dari atas. Ketika ia menengadahkan wajahnya ke atas, Walter melihat seorang pria botak yang sekujur tubuhnya penuh luka bakar menghitam, sedang memelototinya di sana, di area goa sebelah atas, di tempat seharusnya tangga besi berada. Walter spontan mundur. Splash, ia menginjak genangan air. Walter pun berbalik dan melihat air kolam itu perlahan naik. Namun, tiba-tiba naik dengan cepat, sehingga mencapai lututnya. Lampu minyak di pinggir kolam hanyut dan akhirnya padam. Hanya tinggal satu lampu minyak di atas undakan batu yang menerangi area gua itu. Walter stres berat, menyadari ia akan tenggelam. Pikirannya panik, buntu. Tiba-tiba, tawa melengking yang mengerikan memecah keheningan goa. Tawa seorang pria yang terdengar seperti suara raksasa berputar-putar dari seluruh penjuru goa. Sementara air terus naik dengan cepat hingga mencapai dada Walter. Walter melolong panjang, lolongan putus asa, dan dalam sekejap air gua itu pun menenggelamkannya. Si pendeta menunggu dengan resah. Sudah 4 hari Walter belum kembali. Ia pergi ke rumah Walter 4 hari berturut-turut dan selalu mendapat jawaban yang sama dari ibu Walter. Walter belum pulang. Kemana dia? Apa mungkin dia melarikan diri ke kota lain, membawa emas-emas itu dan meninggalkan ibunya? Itu tidak mungkin, pikir si pendeta.
Jadi di hari kelima, si pendeta memutuskan untuk pergi ke hutan, mencari Walter dan goa emas itu sendirian. Ketika ia menemukan jalan setapak itu, si pendeta kaget karena hutan itu terbakar hebat. Ia pun memutuskan kembali ke kota dan memutuskan untuk melapor pada konstabel, yaitu istilah polisi di masa itu, untuk melaporkan hilangnya Walter. Si pendeta akhirnya menceritakan alasan ia menyuruh Walter ke hutan itu adalah untuk mencari gua emas. Namun dia tidak menceritakan tentang Ezra dan Jack. Karena janjinya pada Ezra, konstabel pun meminta bantuan warga lokal untuk melakukan pencarian Walter, sekaligus membentuk tim untuk membuat sekat bakar atau menggunakan teknik bakar balas untuk memadamkan api agar kebakaran tidak meluas. Namun anehnya, selama berhari-hari mencari di hutan, rombongan itu tidak bisa menemukan jalan setapak yang diceritakan si pendeta. Bahkan hutan belantara itu tidak terbakar sama sekali. Orang-orang kebingungan. Sebagian mengira si pendeta berhalusinasi, namun ada juga yang menduga hutan itu berhantu. Konstabel pun memutuskan untuk meminta bantuan konstabel di kota-kota lain untuk mencari Walter. Dan hasilnya nihil. Walter tidak berhasil ditemukan. Lalu, bagaimana dengan Ezra? Sama. Si pendeta tidak pernah bertemu dengannya lagi, dan dia pun tiba pada kesimpulan jika hutan, jalan setapak, dan gua emas itu berhantu. Tidak ingin masalahnya bertambah runyam, si pendeta pun memutuskan untuk merahasiakan Ezra dan ceritanya tentang Jack. Kemudian di kota tetangga, Oscar, investor kaya yang membiayai ekspedisi rombongan pencari emas Jack dan Ezra sebelumnya, akhirnya mendengar kabar tentang goa emas itu dan memutuskan untuk mencarinya. Namun, pemandu yang dia sewa untuk membawanya ke sana meninggal dalam perjalanan ke hutan. Dan Oscar tidak menyerah. Selama lebih dari 10 tahun, Oscar berkali-kali pergi ke sana, ke dalam hutan itu untuk mencari gua emas. Seolah-olah emas-emas itu terus-menerus memanggil dirinya. Namun dia tidak pernah menemukannya. Oke guys, thanks for watching. See you. Bye.